Elevasi Talk ini adalah sesi sebulan sekali lewat Zoom dan ini free of charge. Dan sesi sebulan sekali ini mudah diingat karena kamper, Kamis pertama. Wah, ingat ya, kamper, L-Talk, Elevasi Talk. Dari sejak Maret, April, Mei sampai dengan sekarang, Frame of Mind. Ada yang sudah pernah dengar atau mungkin ada yang baru dengar sekarang, belum pernah dengar, Bu. Oke, gak apa-apa. Sudut pandang. Sudut pandang. Thank you Pak Hamdani. Bagaimana cara kita berpikir tentang sesuatu? Kerangka berpikir. Frame of mind. Kerangka, frame dari pikiran kita. Nah, nanti kita akan odel-odel ya, kita akan cari tahu sebenarnya yang ada di pikiran kita itu ada apa saja sih yang kemudian menjadi kerangka pada saat kita berpikir, pada saat kita berproses di dunia dalam kita. Oke, sebelum kita membuat sebuah respon. Wah, seru nih ya, dari sejak sesi pertama kita udah ngomongin tentang hal ini. Saya juga nggak lupa membawa si hand puppet nih teman-teman. The outer game itu ditentukan dari the inner game. Apa yang ada di pikiran kita ditampilkan melalui respon kita. Entah itu berupa speaking atau juga perilaku, behaving, ya. Kalau teman-teman yang kemarin join di sesi Matrix, kita tahu bahwa ada 4 human power, yaitu our thinking, our feeling, our speaking, and our behaving. Saya mengutip perkataan dari Barry Schwartz, dia ada practical wisdom. Saya temukannya di bukunya Michael Hall yang berjudul Executive Wisdom. Learning to frame well. Ini yang ngomong bukan Michael Hall, tapi ada di bukunya Michael Hall. Yang ngomong adalah Barry Schwartz, ya. Nah, dia bilang bahwa belajarlah untuk frame well, membuat kerangka berpikir yang tepat, yang benar. Belajar untuk memiliki, untuk mempunyai, membuat kerangka berpikir yang benar akan mampu membantu kita untuk wise, punya kebijaksanaan. Karena ini memang ada di buku tentang wisdom, teman-teman, tentang executive wisdom. Jadi betapa si Barry Schwartz ini bahkan menaikkan derajat tentang betapa pentingnya untuk mengecek kerangka berpikir kita, cara berpikir kita, ya. Bagaimana kita melihat situasi dengan angle berpikir kita. Dia menaikkan derajatnya, bisa dibilang ya, nggak cuman hanya berperilaku yang benar, bahkan membantu kita untuk bijaksana. Jadi kita lebih berkesadaran. Nah, ini pula malam hari ini kenapa saya ajak teman-teman untuk mengodel-odel atau membedah tentang frame of mind, karena tujuannya adalah the why of this session adalah kita mau memahami proses berpikir manusia, proses yang ada di internalnya kita pada saat kita merespon sebuah keadaan, ya, sebuah situasi yang terjadi. Kita mendengar, kita melihat sesuatu, ya, atau kita mencium sesuatu. Loh, kok kecium bau asap ya? Atau kok seperti kayak kabel terbakar ya. Nah, jadi apapun yang masuk, yang lewat sensori kita, lewat indrawi kita, kemudian diolah di dalam pikiran kita. Nah, nanti kita akan bedah ada apa saja, apa-apa sih yang mempengaruhi pikiran kita. Jadi paham proses berpikir manusia yang pertama. Kenapa kita perlu belajar ini? Yang kedua, teman-teman, kita nanti akan lihat bahwa ternyata setelah kita menangkap sebuah situasi di luar sana, kita tangkap gitu ya. Kita lihat penangkapannya bisa dari visual kita, bisa dari pendengaran kita, bisa dari perasaannya gitu kan, bisa juga dari penciuman, bisa dari rasa, cecap,
ya, namanya kan indera, sensory base. Nah, akhirnya kita akan ngelihat ternyata nggak cuman yang ditangkap oleh indera saja. Pada saat kita merespon itu sudah dicampur-campur, itu sudah ada banyak faktornya teman-teman. Ya, ketika saya melihat ada es jeruk di dalam kulkas pagi-pagi, ya saya buka kulkas, saya lihat ada jus jeruk di gelas. Nah, itu sesungguhnya otak kita bekerja dengan cepat, teman-teman. Setelah mata menyampaikan, ya, setelah mata melihat dan kemudian ngobrol sama otak, ada segelas jus jeruk. Teman-teman, otak kita itu kerjanya luar biasa cepat. Sama-sama kita bareng-bareng akan men-slow motionkan what happens sih yang ada di dalam pikiran kita. Oke, itu yang kedua, kita nanti akan menyadari bahwa ada loh ternyata sebuah representasi konseptual. Nah, loh apa pula ini? Nanti bakal jelas ketika kita sudah mulai ambil contoh soalnya. Lalu kemudian setelah kita tahu cara berpikir manusia, lalu kemudian tahu ternyata nggak hanya cuman memotret melalui mata kita, ya, tapi ternyata ada sebuah konsep-konsep yang dibangun sampai akhirnya saya kemudian agak ngeces, ya, agak yang dan sampai akhirnya saya memutuskan mengambil segelas jus jeruk itu yang ternyata sudah disiapkan oleh ART saya, asisten rumah tangga saya. Ternyata sambil mengambil itu sudah ada berlapis-lapis sampai termasuk pemikiran. Wah, mbak saya yang ini memang diandalkan. Coba bayangkan, padahal yang dilihat cuma apa? Jus jeruk. Aktivitasnya adalah ngambil jus itu, ya. Ngambil jus itu, dan state yang saya miliki yang sudah belajar, ya, elevasi talk, L-talk yang ketiga tentang state, ketika saya ngambilnya dengan bahagia. So ada hal-hal konsep yang begitu cepatnya dibangun di pikiran kita, membangun kesadaran konseptual. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa menggunakan untuk mengelola diri. Wah, kebetulan tadi aman-aman aja, cuman Bu Gyokni ngeliat segelas jus jeruk ketika dia membuka kulkas, ya kan? Oke. Tapi sebenarnya kan saben hari kita bertemu kejadian-kejadian yang bisa saja. Widih, ini orang salip antrian, ya, nyalip antriannya kita. Itu kan kejadian di luar. Nah, apa yang akan terjadi di pikiran kita sehingga akhirnya kita do something, kita merespon, ya. Nah, malam hari ini kalau kita sudah tahu, oh cara berpikir manusia itu kayak begini loh. Oh ternyata ada layer-layer konsep yang terjadi di pikiran kita. Nah, lalu kita pakai untuk mengelola diri. Apakah pada saat disalip orang, antrian kita disalip oleh orang, kata-kata kita akan keluar seperti apa, ya kan? Nah, kita akan cek nanti sebenarnya prosesnya seperti apa, ya. Oke, jadi dipakai untuk apa? Untuk mengelola diri dalam rangka berinteraksi dengan orang lain. Atau bisa juga sebenarnya satu lagi ketika kita menyaksikan orang lain berkata atau berperilaku, berarti kan pasti orang itu sudah terjadi, sudah melewati proses yang ada di pikirannya. Nah, paling tidak kita jadi lebih know-in, teman-teman. Saya pakai bahasa yang paling simpel aja. Kita jadi know-in. Kemungkinannya wah, karena kita tahu bahwa ada sebuah proses di dalam yang terjadi pada orang tersebut. Ini baru why, ya. Baru why-nya, tapi semoga teman-teman yang kok masih ada yang belum ngerti, tapi ada yang gitu, ya, sehingga teman-teman bisa lebih paham lagi. Actually tadinya saya nggak mau pakai gambar, tapi biar kebayang aja. Jadi ceritanya gini, jadi saya lagi setir sendiri di mobil gitu, ya. Saya melewati sebuah jalan yang satu arah. Lebar jalan itu bisa dimuati untuk 2 mobil, dan di jalur sebelah kiri mungkin bisa 2 motor lah kalau paralel bersebelahan.
Jadi nggak sempit dan juga nggak lebar banget lah. Kira-kira seperti itu lebarnya. Nah, saya berada di posisi kanan karena kan saya udah mau nge-gym nih, jadi perlu cepet juga gitu. Tapi ternyata saya bingung loh, kok tersendat ya, jam segini nggak biasanya tersendat. Lalu saya mulai rada ngelongok nih, rada ngelongok di depan sana ada apa sih gitu ya. Ternyata di depan saya itu ada dua mobil, mereka itu ya pelan gitu. Jadi saya penasaran lagi ada apa sih di depannya di dua mobil ini. Ternyata ada sebuah sepeda motor yang mengendarai adalah laki-laki, rambutnya beruban, ya, kulitnya ini setelah saya agak mendekat, saya sudah mulai terlihat nih teman-teman, kulitnya keriput, perawakan atau tampilannya seperti usia 70-an tahun, artinya bukan yang masih kenceng gagah perkasa gitu, enggak ya. Jadi terlihat secara visualnya saya kurang lebih seperti tadi deskripsinya. Dia lagi naik motor, tidak pakai helm, setangnya dipegang oleh satu tangan saja, satu tangannya lagi dia lagi ngomong di handphone, ya, ngomong di handphone, teman-teman. Kebayang ya? Dan jalannya nggak stabil, gitu ya, nggak stabil. Nah, saya rada kelihatan nih, oh di depan tuh ada motor yang pelan gitu. Tapi mobil di depan saya itu adem-adem aja, santai-santai aja teman-teman. Yang sampai akhirnya dia punya kesempatan untuk ke kiri si mobil di depan saya itu dan akhirnya ngalir. Sampailah pada saya yang persis di belakangnya si laki-laki yang bermotor yang berhandphonean ini. Yang saya lakukan adalah saya klakson. Teman-teman, saya klakson tapi saya tunggu, jadi saya nggak salip kiri gitu, jadi saya persis di belakang dia tapi saya klakson. Dia mulai sadar kalau ada yang klakson di belakangnya, dia kemudian mulai ke pinggir. Anggap ya respon seseorang atas kejadian laki-laki ada motor yang naik motor tadi yang seperti deskripsi saya ya, saya nggak perlu ulang karena panjang ya. Jadi dengan pemotor tadi respon adalah marah. Jadi ini orang yang naik mobil ya, ini naik mobil nih. Ada sebuah kejadian atau disebut dengan stimulus, sesuatu yang terjadi di luar. Pemotor tidak pakai helm, tua, lalu dia main handphone, dia berbicara di handphone, sehingga hanya satu tangan saja yang ada di setang motornya dia. So, mari saya akan mengawali dulu teman-teman. Saya akan mengawali dulu dengan yang berupa sensori atau indrawi. Saya melihat ada pemotor nggak pakai helm, kurang lebih 70 tahunan, hanya satu yang ada di setangnya. Ini yang disebut dengan menangkap secara indrawi. Mari kita lihat teman-teman. Kan tadi ceritanya skenario pertama adalah orang itu meresponnya gimana? Marah. State-nya adalah marah. Perilakunya adalah apa? Buka kaca. Dan kata-katanya apa? Minggir. Sebenarnya apa yang terjadi di pikirannya si sopir mobil ini sehingga akhirnya dia tuh merespon dengan marah, buka kaca dan ngomong minggir. Mungkin dia akan bilang, pelan amat sih ini orang, pelan amat. Kira-kira ada berkecamuk apa lagi tuh Bu di dalam pikirannya si orang yang naik mobil ini? Ya kalau orangnya marah berarti dia tuh udah dalam dirinya sendiri juga stres. Mungkin dia juga lagi dikejar target atau apa. Kok ngelihat orang ini nggak tahu diri gitu aja. Oke. Nggak tahu diri nih. Wah, ini dia nih. Kepentingan publik, gitu. Pelan banget nih. Saya kan lagi dikejar target. Oke. Harus cepet. Terus tadi nih. Ibu ngomong gimana dia lagi? pelan-pelan, nggak tahu diri, dia nggak tahu sopan santun di tempat umum. Saya kan dikejar target. Saya kan perlu cepat. Ini orang lelet. Iya, nggak tahu diri, dia nggak memperhatikan orang lain, kepentingan umum, mengganggu kepentingan umum. Mengganggu. Nggak tahu diri, mengganggu kepentingan umum. Jangan-jangan bisa diterusin lagi tuh. Apa yang terjadi di dalam sini, ini sesungguhnya yang disebut dengan konsep.
conceptual representation. Jadi kita sudah menggunakan konsep-konsep ketika mulai bermunculan pikiran-pikiran atau perasaan yang ada di layer-layer atas sini. Cepat sekali teman-teman. Ini kan tadi saya katakan makanya kita odel-odel, kita slow motion nih. Tapi sesungguhnya kata pelan amat. Wah, pelan amat. Ini sudah ngomongin, saya belum ngomong terima kasih. Terima kasih Bu Tisna. Ketika dia lihat pelan amat, bisa jadi ini adalah feeling, ya. Gua ngerasain ini pelan banget nih. Lalu kemudian dia mulai mikir, kok pelan? Padahal saya dikejar target. Saya dikejar. Wah, secara semantik dia bahkan muncul, gue dikejar target. Dikejar itu kan bukan dipeluk, bukan digandeng ya. Berarti sudah ada sebuah konsep kecepatan. Sudah ada sebuah konsep bahwa ketika saya diberi target, saya perlu mencapainya. Jadi dia sudah mulai thinking, teman-teman. Saya kasih kode di sini ada feeling, ada thinking, ya kan? Saya dikejar target. Kalau dikejar, berarti gimana? Saya kan perlu cepat, ya. Termasuk ketika berkendara mobil ini, saya perlu cepat. Oke? Dia mulai berpikir, saya perlu cepat. Orang ini lelet, ya. Orang ini sudah punya sebuah konsep bahwa kalau jalannya kayak begini mah kayak aku lagi muter-muter di parkiran mall. Dan ini kira-kira 10 km per jam nih, yang adalah lelet. Ada sebuah thinking, orang ini lelet karena 10-15 km per jam. Gak tahu diri. Wah, ini sudah mulai dikaitkan dengan apa? Sudah mulai dikaitkan dengan etiket. Ya, ganggu kepentingan umum. Wah, ini berarti sudah ngambil sebuah konsep tentang etiket berkendara di jalan raya. Emangnya nenekmu yang bangun jalan ini, gitu kan? Nah, mulai dia mengambil juga memori di masa lalu. Kalau ada orang yang kayak begini nih, muncul tuh kata-kata itu. Jalan embahmu ya. Ada thinking, ada feeling yang muncul bertubi-tubi, berlayer-layer di pikiran kita, di pikiran orang ini. Ini pelajaran sharing tentang apa sih yang terjadi di pikiran kita. Kita lihat lagi ya versi yang kedua. Versi yang kedua. Ceritanya Anda adalah orang yang sabar tadi. Ternyata kejadian yang sama bisa direspon secara berbeda. Ini kan pemobil tadi tuh. Ini ada stimulus. Stimulusnya adalah melalui penglihatan visual, yaitu ada pemotor ya, si A tadi, pemotor. Udah anggap aja, udah langsung deh disimpulkan ya. Dia tua, dia pakai HP, lagi telepon di HP, dia tidak pakai helm. Dan setangnya cuma satu. State-nya adalah sabar. Dia menunggu di belakang motor. Ditunggu aja gitu ya. Motornya pelan 10-15 km. Dia tetap setia menunggu di belakang motor. Mario, siapa yang mau mencoba? Seperti tadi yang sudah dicontohkan ketika saya tektokan sama Ibu Tisna nih. Kira-kira apa ya di benaknya si orang yang sabar ini, teman-teman? Pak Muhaimin mau mencoba, Pak? Bapak ini mungkin ada keperluan mendadak seperti itu. Ya, ada keperluan penting. Ya. Makanya dia handphone ya, Pak, angkat handphone. Ya, betul. Keperluan penting. Dan apa lagi Pak? Dan karena mendadak penting itu ya dia tidak sempat pakai helm. Oh, makanya dia nggak pakai helm. Ya. Oke. Terus ada apa lagi Pak? Ya, dan karena urusan pentingnya itu sambil naik motor tanpa helm tadi dia masih menelpon seperti itu. Makanya dia bertelepon tuh. Bertelepon di jalan karena memang penting itu tadi, ya kan?
Dia tetap fokus kan pelan kan ya. Mungkin penting teleponnya itu mungkin Ah, penting sehingga ya dia tetap fokus di jalan, sehingga nggak menyadari kalau ternyata di belakangnya itu orang antri ya seperti itu ya. oh, bertelepon di jalan karena penting dan dia fokus sehingga dia tidak sadar bahwa dia di jalan. Kira-kira kalau dari sisi usianya, kemungkinan si pengendara mobil ini dia akan mikir gimana? Dia berpikir ini udah seperti ayah saya aja gitu. Tidak sopan untuk mengklakson orang tua. Ya kan, yang tadi dia bilang usianya sepuh seusia ayah saya. Nah, Pak, terima kasih Pak Muhaimin, thank you. Teman-teman kita lihat, ada begitu banyak layer-layer pemikiran, the frame of mind yang terjadi dari si pengendara ini. Ketika dia mulai lihat, wah ini ada keperluan penting, ini sepertinya, makanya helm aja dia lupa pakai. Nah, sampai bertelepon di jalan, penting banget ini. Makanya tuh dia fokus banget dengan teleponnya. Sampai nggak sadar kalau dia di jalan. Wah, ayah saya, papa saya, kalau sama orang tua nggak sopan lah, klakson-klakson. Coba teman-teman, perhatikan. Yang ini sama seperti yang putih tadi di sebelumnya, yaitu apa? Sudah mulai ada konseptual representasi. Oke, sudah ada pemikiran bahwa oh, dia usianya sepuh, udah tua. Itu seusia ayah saya. Ada pengetahuan bahwa oh, seusia ayah 70-an tahun itu berarti sudah senior, sudah tua, sudah sepuh. Lalu juga ada sebuah norma-norma yang dia pegang dari masa lalunya bahwa sama orang tua nggak boleh kurang ajar, nggak boleh nggak sopan, ya harus sopan. Ngeklakson itu sama dengan tidak sopan. Ini sudah mulai ada konsep teman-teman yang sudah terjadi di pikiran kita. Kalau yang namanya yang di bawah ini disebutnya adalah sensory, ya, sensory representation. Sensory artinya indrawi, memang terlihatnya, terdengarnya. Jadi yang di bawah ini adalah fakta. Yang di bawah ini adalah fakta. Yang di atas, yang sudah konseptual, itu sudah sangat subjektif. Ya, kalau di buku-bukunya Michael Hall, kalau nanti teman-teman nanti mau belajar Michael Hall, mau mulai membeli bukunya Michael Hall, itu dia pakai istilah subjektif. Jadi atau kalau di NLP istilahnya adalah map internal, peta internal seorang yang sudah berbeda-beda banget. Tiap orang berbeda, makanya dikatakan subjective experience. Kejadiannya sama, stimulusnya sama, tapi respon orang bisa berbeda. Karena ada yang namanya frame of mind yang berbeda. Jadi yang namanya frame, kerangka ini ya, kerangka frame foto ini saya bawa nih, ini berbeda-beda di tiap orang. Responnya berbeda-beda. Ada yang sabar, menunggu, ada yang marah, membentak, buka kaca, ya. Nah, ini dia. Yang pertama ada rangsangan, ada stimulus. Ini teorinya nih. Ada rangsangan dan itu terjadinya di eksternal, di luar. Dan kita tangkap melalui apa? GPS, gambar, perasaan atau suara. Kalau di versi bahasa Inggrisnya adalah VAK. Visualkah melalui penglihatan, auditory atau suara, ya, atau kinestetik, perasaan. Sebenarnya ada dua lagi, yaitu olfactory dan gustatory, ya, melalui penciuman atau melalui rasa, teman-teman. Jadi pertama ditangkap dulu tuh. Nah, lalu juga apa? Dipengaruhi oleh fisik. Coba teman-teman, ketika kita lagi kurang sehat, kemungkinan besar yang berpotensi muncul adalah pikiran-pikiran yang tadi ya. Lelet banget sih ini orang. Aduh,
lemes nih, sakit kepala, ya kan? Oke, jadi fisik itu mempengaruhi, ya, fisik mempengaruhi. Ini dua variabel, teman-teman. Oke, nah lalu kemudian apa? Kecenderungan, saya pakai istilah kecenderungan. Kalau yang aslinya di textbook yang berbahasa Inggris adalah metaprogram. Yang belajar NLP, neurosemantics ya, ada Michael Hall membagi dalam 60 jenis metaprogram. Kecenderungan setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang cenderungnya global. Ya, dia akan berpikirnya global aja. Dia tidak mampu melihat sampai ke detail, ke yang peritilan dia nggak suka, cenderung untuk tidak memperhatikan detail. Jadi ada metaprogram yang global atau detail. Bisa saja begitu, misalnya ya, contoh saja nih, contoh. Ketika saya membawakan sesi frame of mind seperti ini. Buat orang yang sangat global, jangan-jangan dia akan segera akan live dari ruang Zoom. Jangan-jangan dia berpikir, aduh ngapain sih mikirin tentang apa yang terjadi di internal kita, detil-detil banget sih, misalnya gitu ya. Buat dia dianggap detil. Tapi bisa saja buat teman-teman di sini yang metaprogramnya detailnya itu detil yang sangat ya, skornya tinggi banget tentang kedetilan. Jangan-jangan, Bu, ayo dikupas lebih detil lagi. Yang Ibu sampaikan kayaknya masih kurang detil deh, ya. Oke, jadi respon seseorang bisa dipengaruhi dari kecenderungan metaprogramnya. Oke, kalau aduh pusing, ada istilah lagi baru metaprogram. Ya udah, kecenderungan dirinya, apakah dia global ataukah dia detil. Kalau saya orang global, dikasih detil-detil dan buat dia udah sangat detil, dia jadi kayaknya bosen, nggak konsentrasi, ya kan? Nah, responnya apa? Responnya bosen. Jadi terlalu detil ini, gitu ya. Atau ada orang yang kecenderungannya begini. Kecenderungannya towards itu menuju, mencapai sesuatu. Ada pembicara yang ngomongnya tentang away from itu menghindari. Hati-hati ya, nanti resikonya bisa begini, nanti bisa kecolongan, nanti kalau nggak teliti maka bisa terjadi fraud, kalau terjadi dadada. Nah, orang yang lebih cenderungnya menuju, dia menunggu-nunggu. Mana nih, aku nggak suka kalau diomongin risiko-risiko. Saya sukanya jadi bisa membuat apa nih? Jadi membuat lebih amankah? Membuat bisnis saya lebih besar? Ya. Nah, ada kecenderungan yang berbeda, teman-teman. Oke, dan kalau di NLP, neurosemantics, ada yang namanya metaprogram. Mungkin kalau yang belajar DISC mungkin ya, karena saya juga ambil certification terkait dengan DISC ya. Ada orang yang tipenya steady itu harmoni, dia mencari-cari nih, ini kok sepertinya pembicaraannya kok terlalu keras ya, tidak menjaga kedamaian. Nah, buat dia itu udah disortir tuh ya. Lalu kemudian responnya bisa menjadi, saya kurang nyaman, ini nggak cocok buat saya. Oke, nah itu contohnya teman-teman ya. Metaprogram, kecenderungan orang itu bisa berbeda-beda. Nanti suatu kali saya akan punya kelas juga ya tentang expanding metaprogram, memahami metaprogram kita masing-masing, lalu bagaimana kita menyesuaikannya. Nah, tapi yang jelas kita punya kecenderungan tertentu. Nah, itu akan mempengaruhi pada saat kita memproses di internalnya kita. Lalu kemudian arsip masa lalu. Yang saya tahu berkendara kayak begini nih, ini 10-15 km. Gue tahu kok, karena kalau saya lagi setir di gedung parkir, itu kan 10 km, aku tahu banget ya kayak gitu tuh. Paham tentang kecepatan ya, ukuran kecepatan. Arsip masa lalu, ketika dia tahu, diajar oleh keluarganya, sama orang tua harus sopan, dan klakson sama dengan tidak sopan. Oke, apalagi mungkin lama tinggal di Bali. Ini saya ke Bali beberapa waktu yang lalu. Itu jalan di Bali kan kecil banget ya,
teman-teman sempit. Jadi ketika saya naik gokar gitu, itu macet gitu, saling silang karena ada pertigaan di gang sempit ketika dari Jimbaran mau ke jalan raya besar gitu ya. Nah, yang ada adalah saya nggak mendengar suara klakson sekalipun. Yang saya pikir kalau di Jakarta ini pasti udah tatet gitu ya. Lalu kemudian drivernya mengatakan, iya Bu, di sini kalau yang sopir memang penduduk sini, maksudnya bukan bule yang ini ya pendatang baru gitu ya. Kata dia, ya memang begini Bu, kita nggak pernah pakai klakson. Di Bali orang lokalnya tidak bermain dengan klakson. Nah, jadi ada sebuah pengetahuan, ada sebuah keyakinan, ada sebuah konsensi bersama, ya kan, terkait dengan klakson. Oke. Nah, jadi bisa ada arsip masa lalu, bisa ada kerangka berpikir. Apa sih yang ada di ranah kerangka berpikir kita, di frame of mind kita, atau di meta state-nya kita, teman-teman, ya. Oke. Nah, dari variabel-variabel ini menentukan tanggapan kita seperti apa, respon kita seperti apa. Dan tiap orang berbeda, ya. Bahkan untuk orang yang sama, ketika kejadiannya berbeda, waktunya berbeda pun bisa berbeda tanggapannya. Oke, jadi memang respon kita keluar tergantung dari persepsi yang ada di internal kita. Oleh karena itu ada sebuah presuposisi di NLP yang mengatakan bahwa people respond according to their internal map. Orang itu memberikan sebuah respon, sebuah tanggapan didasarkan pada apa? Pada peta internalnya seseorang itu. That's why tiap orang itu berbeda. Nah, sekilas saja karena ini ini actually Michael Hall sedang mengembangkan ini. Saya aja masih mau belajar lagi. Nanti di akhir November sampai dengan 1 Desember Michael Hall datang ke Bali, ke Jakarta, ke Indonesia, teman-teman. Dia akan membahas tentang meta place yang ada di kerangka berpikirnya manusia. Pada saat di internal, petanya internal orang itu selain dia menangkap secara representasi, dia bisa mengedit, dia bisa membuat apa yang dilihatnya itu, apakah mau digede-gedein, dibuat berwarna, dibuat bergerak, ya kan? Atau mau saya edit, saya lagi diet, jadi begitu saya melihat ada counter minuman boba yang gulanya banyak itu, aduh, supaya nggak kepengen saya mau edit, saya bikin tidak berwarna, ya, sehingga tidak menarik saya lagi, ya, karena nggak berwarna gitu, nggak kelihatan tuh gula merah yang dibakar gitu, yang kemudian jadi karamel gitu, nggak kelihatan, ya, hitam putih aja gitu. Lalu juga ada apa lagi di dalam kerangka berpikir kita? Our frame of mind bisa ada intensi kita. Intensi saya apa? Saya perlu cepat sampai di tempat kerja. Saya lagi dikejar target. Intensi saya adalah ngebut, ya, ngebut segera sampai di tempat kerja, ya. Atau tadi yang terkait dengan belief, sebuah keyakinan, ya. Klakson sama dengan tidak sopan. Kemudian apalagi value tentang menghormati orang tua. Nah, menarik loh teman-teman. Kan waktu kejadian itu saya bikin tulisan, respon saya apa? Saya bukannya menunggu di belakang. Saya klakson, tit, tapi saya nunggu di belakang. Saya mengharapkan si bapak ini sadar dan akhirnya dia minggir. Karena apa? Didasari oleh value juga. Oleh value bahwa saya peduli, saya care. Jadi ada yang namanya sebuah value baik yang saya punya. Bapak ini perlu diingatkan. Dia nggak pakai helm, terus dia agak goyang-goyang dari sensory base saya yang visual, ditambah dengan saya melihat juga dia nggak stabil. Value saya adalah saya peduli.
sehingga saya perlu mengingatkan. Sehingga respon saya adalah klakson. Klaksonnya nggak marah, nggak buka jendela, nggak ngomel, nggak mendamprat, teman-teman. Jadi respon itu pun nggak cuma dua. Responnya ada yang versi ketiga yang saya tadi, dan saya pegang value kepedulian, ya. Oke, ekologis apa enggak gitu ya? Bisa membahayakan dirinya, dia bisa celaka, ya kan? Dan saya peduli sama dia supaya nggak celaka. Saya juga sebenarnya kenapa saya juga klakson, nggak yang sabar menunggu di belakang, karena menurut saya juga nggak ekologis, dia menjadi blocker sehingga akhirnya macet kemana-mana juga di belakang, ya kan? Ekologis itu kan artinya begini, sesuai dengan norma atau enggak gitu ya, apakah ini mengganggu keseimbangan. Teman-teman yang ikut dari sejak awalnya L-Talk udah sering banget nih dengar kata ekologis saya sampaikan. Jadi untuk ngecek teman-teman, apakah ekologis dengan tindakan si bapak ini? Oh, enggak ekologis, ini bisa membahayakannya, ini bisa bikin macet berular-ular sampai ke belakang. Nah, atas dasar itu pula kemudian makanya respon saya adalah ngeklakson 2 kali, nunggu dia sampai minggir untuk menyadarkan dia, ya, background knowledge. Bisa saja kebetulan saya nggak sebegitunya ya teman-teman, nggak yang sampai punya background knowledge. Ada kalanya apa? Orang trauma dengan, wah saya pernah lihat atau bahkan kakak saya sendiri pernah jatuh dari sepeda motor gara-gara dia main handphone, dia nggak pakai helm. Nah, pengetahuan, pengalaman yang pernah dia punya itu pun bisa menjadikan salah satu dasar, ya, yang kemudian akhirnya responnya mengingatkan atau dia menunggu misalnya, ya. Future, antisipasi, ya. Saya mengantisipasi adanya kecelakaan, saya mengantisipasi adanya kemacetan yang sampai ke belakang. Bagaimana kita mampu berempati, mampu now in, ya, now in, tidak langsung bales, tidak langsung apa katanya sengcok ya, kata Bu Siska, saya kangen nih nggak ada Bu Siska. Sengcok Bu, kata orang Madura apa Surabaya, kata beliau waktu itu, senggol bacok gitu ya. Karena apa? Karena mungkin ada empati, berandai-andai bahwa kemungkinan dia melakukan itu karena, nah, karena apa? Karena kita paham mau memakai toleransi kita, memakai empati kita. Oke? Nah, satu hal saja sebenarnya apa? Terkait dengan value. Pada saat kita bisa menemukan ada sebuah value yang mendasari mengapa seseorang melakukan sebuah tindakan yang sepertinya menurut kita kok kayaknya kasar ya, kok kayaknya dia bentak ya, kemungkinan besar ada value baik juga teman-teman yang mendasari orang lain itu melakukan hal demikian. Silakan Ibu Tisna. Berarti sebetulnya ya stimulus itu atau kejadian di depan kita itu kalau saya lihat itu sifatnya netral ya Bu. Netral. Ya. Hanya orangnya yang ngelihat ini memberi value apa mengenai itu. That's betul, our choice. Kita mau bereaksi apa coba. Sekarang yang sudah belajar elevasi, kita menjadi lebih wise gitu loh. Kalau melihat satu kejadian, kita mungkin bisa mempunyai pilihan lebih bagus, reaksi yang lebih bagus daripada sekedar buka jendela terus ngamuk. Bu Tisna, actually di sesi pertama kita sudah ngomong sedikit tapi aja ketika kita ngomong tentang meaning itu loh Bu, A, B, C, D, aware, lalu bangun makna, lalu B-nya kan build, bangun makna, lalu C adalah choose, pilih makna yang memberdayakan, lalu D-nya adalah do itu adalah respon kita. Nah tapi ini lebih dalam lagi, udah di bulan yang ke-6 kita sama-sama bahas, jadi saya bahas lebih deep lagi nih teman-teman, diirisnya lebih tipis lagi sampai ngebongkar layer-layer yang ada di pemikirannya kita gitu. Ya betul Bu Tisna. Bagus, jadi Bu. yes. Jadi representasi tadi itu sifatnya netral, that's why disebut dengan indrawi. Hanya kita ya sekedar kita tangkap dari penglihatan.
Sekedar kita dengar suaranya kayak apa. Tapi selanjutnya yang kerja adalah otak konseptual kita. Makanya ketika saya belajar tentang konsep, orang kenapa tidak mencapai tujuannya atau mungkin dia akhirnya memutuskan misalnya untuk tidak menikah karena dia punya sebuah konsep terkait pernikahan, misalnya gitu ya. Nah, konsep itu kita hidupi. Kita tuh hidup dalam konsep. Jadi karena apa? Yang indrawi itu cuman sekilas ditangkap. Tapi selanjutnya otak itu nambahin. That's why dibilang manusia itu ahlinya bikin film. Jadi nggak cuma Joko Anwar teman-teman ya, yang bikin film horor. Kita aja ahli bikin film horor, ya kan? Kecium bau gosong dikit, yang kita tangkep netral. Kecium ada bau gosong, ya. Sebenarnya sih ketika ngomong gosong itu sudah mulai ada referensi, yaitu mengambil arsip masa lalu. Karena kita pernah mencium bau gosong tuh kayak apa, ya kan? Tapi nggak berhenti sampai di situ. Abis itu udah mulai muncul tuh, aduh gua khawatir. Wah, jangan-jangan kompor. Wah, kalau kompor gimana ya? Itu saya sekarang lagi Zoom nih, gimana ya? Aduh, saya kan perlu merespek peserta nih. Apa saya mau lari? Wah, nggak sopan kalau saya meninggalkan peserta. Wah, itu kan berkecamuk. Wah, jadi istilah berkecamuk itu cocok banget. Ya, Bu Tisna ini penulis teman-teman, ya sama seperti saya, Pak Mirza juga di sini. Kita apalagi kalau nulis fiksi ya, kata berkecamuk mungkin sering banget ya Bu Tisna kita pakai. Itu memang cocok banget. Berkecamuk itu terjadi di kepala kita. Ada meaning, ada intensi, ada pikiran, ada thinking ya, ada value, nyampur itu semua layer. Itu menentukan respon kita. Itu menentukan pilihan yang mau kita bangun. Jadi memang betul kata Pak Dani, setelah belajar neurosemantics itu tuh kayak yang ada kesadaran, diingatkan, hey what happened nih? Atau ketika misalnya ada kalanya otak tuh jalan cepet banget. Teman-teman bukan berarti kami yang belajar neurosemantik itu udah nggak bisa marah, udah yang zen gitu ya. Nggak gitu juga. Tapi paling tidak ya, kalau kadang, weh kok saya barusan juga jerit nih, intonasi tinggi gitu. Terus jadi kayak yang gini, what happened barusan? Apa yang terjadi barusan gitu. Jadi kayak ada checklist untuk introspeksi. Itu sih yang saya alami ya Bapak Ibu. Ada kalanya waras banget, ada kalanya bisa kadang suka lewat dari garis kewarasan juga sih. Saya sebutnya garis kewarasan ya, ketika udah bablas ya balik lagi ke introspeksi. Oke, thank you Bu Tisna. Pak Rian itu di Samarinda, thank you jempolnya. Berarti izin ya Pak. Waktu itu saya di conference itu hybrid. Pak Rian di Samarinda, jadi beliau tidak datang ke Jakarta. Puisi saya ada kata-kata tentang kentut. Terus Pak Rian gini, WA saya gini, Bu Giok nih saya mau beli buku. Karena saya tersinggung, jadi saya mau beli bukunya Bu Giok nih gitu. Lalu diboronglah 100 buku. Memecat bos, wah judulnya Memecat Bos. Provokatif banget ini. Bosku toksik. Aku mengeluh. Bosku nggak kompeten. Aku nyinyir. Bosku pelit. Aku mengumpat. Keluhanku, nyinyiranku, umpatanku bagai kentut berbau busuk yang harus kunikmati sepuasnya. Sementara orang lain mampu melenggang, menjauh, dan tak terganggu. Tinggallah aku dan bau kentutku. Aku yang kentut, aku yang menuntut. Jauh dari patut. Aku merenung. Ternyata aku seorang pecundang. Mengeluh, nyinyir, dan mengumpat itu tidak perlu keahlian. Kerjaku terlalu gampang digantikan. Aku berpikir keras. Aku bertanya pada diriku, secuil inikah kompetensiku?
Selemah inikah aku? Aku tertantang. Kurebut kembali aku yang adalah aku. Aku yang menguasai kembali zona kendaliku. Aku yang berdaya dan mampu berbuat sesuatu. Mulut rapat kukunci. Ruang gibah tak kuhadiri. Acara gosip kubuat sepi. Hei, keuletanku punya daya tendang. Kreativitas dobrak praktik yang ngambang. Kinerjaku mampu meredam nada sumbang. Objek keluhan, nyinyiran, dan umpatan tak tampak lagi. Mereka melipir minggir dan pergi. Aku berhasil memecat jabatannya sebagai bos. Pikiran tak lagi kukotori dengan sangat buruk, dengan sangka buruk. Ternyata dia pemimpin, sekaligus sahabat dan mitra. Aku berhasil menang atas diriku. Aku pemenang, bukan pecundang. Oke, teman-teman, itulah puisi memecat bos yang katanya provokatif ya. Actually ini banyak terjadi di mana-mana. Dan kalau teman-teman perhatikan, sesungguhnya yang terjadi di setting dari puisi ini adalah titik-titik. Satu orang yuk buat penutup dari sesi kita, boleh menceritakan sedikit kira-kira apa yang terjadi sih pada si tokoh ini. Jadi teman-teman, dalam keseharian kita melihat sekeliling seperti orang ini, karyawan ini kan karyawan karena masih punya bos kan, walaupun dia memecat dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip karena dia nggak mecat beneran ya. Nah, dia awal-awalnya melihat bahwa bosnya toksik, bosnya nggak kompeten, atau bosnya pelit gitu kan. Nah, tapi ketika dia kemudian mulai merenungkan, bahkan sampai dia mempunyai sebuah metafora, sebenarnya kalau aku responnya kayak begini gitu kan, maka yang ada di pikiranku itu aku anggap bosku toksik, nggak kompeten sama pelit kayak begini, maka metaforanya apa ya? Metaforanya adalah aku kayak kentut dan aku cium bau kentutku sendiri, sedangkan orang lain nggak peduli sebenarnya gitu kan. Dan akhirnya dia ngerasa bahwa aku yang rugi loh sebenarnya. Lalu kemudian aku merenung. Di NLP Neurosemantics ada sebuah istilah yang selalu digaung-gaungkan. Manusia itu punya karunia yang namanya self-reflexivity, punya kemampuan untuk menengok diri ke dalam. Nah, dengan seperti itu mulai melihat, wah kalau begini mah ini semua orang bisa melakukan. Mulai dia melihat ada sebuah value tentang apa? Value tentang kompeten itu seperti apa? Kalau yang namanya ngeblame, nyalahin orang lain yang di sekitar, itu mah nggak butuh keahlian. Semua orang yang nggak skillful, nggak punya pengetahuan, paling gampang memang blaming, nyalahin orang lain, tidak butuh keahlian gitu. Lah kalau aku melakukan ini, berarti yang aku tunjukkan justru malah bukan kompetensiku gitu ya. Nah akhirnya malah kemudian dia daripada nyinyir melulu, daripada dia menyalahkan keadaan, dirinya yang berubah, dia ulet, dia kreatif, dan akhirnya semua menjadi berubah. Oke, jadi teman-teman, frame of mind, kerangka berpikir kita itu penting banget. Maka dari itu saya baca di bagian tentang framing dari bukunya Michael yang Executive Wisdom. Dia mengatakan begini, a problem under the wrong frame cannot be solved. A problem within the right frame is at least approachable and probable. Ini sebuah permasalahan kalau sudah nggak bisa diselesaikan.
Kemarin ketika pemain bulu tangkis Cina yang di kejuaraan di Jogja itu pingsan di lapangan, itu kan banyak ya teman-teman ya, banyak apa istilahnya yang beda pendapat gitu-gitulah ya. Nah, saya itu nggak tahu ini kejadian apa sih, sehingga saya ke-trigger karena di Kompas Instagram gitu ya, Instagram Kompas itu dia tidak menjelaskan secara detail, sehingga ya saya pengen tahu ini kejadian apa sih. Saya ngecek komen teman-teman, saya ngecek komen dan ada yang komennya begini, di negeri plus 62 ini mana sih yang cepat? Memang aturannya wasit yang perlu memberi kode baru tim medis turun ke lapangan. Kita lihat teman-teman, dari dua komentar ini sudah dua komentar yang frame of mind-nya berbeda. Yang satu sudah ngeblok teman-teman dengan apa? Di plus 62 mana ada sih yang cepat? Wah, kalau udah begitu jalan menuju solusi itu udah stuck teman-teman. Udah ditutup kemungkinan perbaikan ya. Berantem suami istri, kemudian yang muncul adalah kata-kata elu mah nggak pernah bisa berubah, gue udah tahu dari sejak awal. Hello, ketika frame of mind-nya bunyinya seperti itu, untuk menuju ke solusi itu dikatakan apa? Akan stuck. Tapi ketika frame of mind-nya itu benar, kemungkinan besar ada cara-cara untuk memperbaiki. Ketika yang tadi ngebahas, iya soalnya memang ada aturan, wasit yang kudu ngasih kode baru tim medisnya turun. Nah, paling tidak bisa ada mungkin peraturan ke depannya siapa BWF gitulah ya, yang mengurus tentang peraturan perbulu tangkisan, jangan-jangan perlu mereview nih, ada yang exception. Nah, jadi teman-teman, betapa pentingnya frame of mind. Mari kita tinjau seperti apa frame of mind kita ketika ada sebuah stimulus, ada sebuah kejadian di mana kita perlu merespon. Ayo kita cek frame of mind-nya kita. Dan tadi saya udah kasih kesempatan untuk bertanya, tapi teman-teman kayaknya Tisna tadi mengkonfirmasi ya, bertanya lalu udah saya jelaskan, dan saya tutup dengan puisi barusan tentang memecat bos, dan sesungguhnya di sana penuh dengan muatan frame of mind, teman-teman. Saya akan tutup lagi dengan kutipan yang sama, yang mengingatkan kita bahwa learning to frame well helps make us wise. Belajar untuk mempunyai kerangka berpikir yang benar akan membantu kita untuk bijaksana. Dan ya, yang mau punya buku saya boleh chat saya, boleh ini saya juga, WA saya juga. Lalu yang mau ikut kelas speaking series juga akan berlangsung nanti 3 Juli, 29 Juli, dan 30 Juli. Lalu ada satu lagi teman-teman, yuk kita ke Bali bareng-bareng. Saya pergi ke Bali juga, ketemu Michael Hall yang akan membahas The Meta Place. Harganya 15 juta untuk 3 hari. Kalau paymentnya di bulan Juli, teman-teman tinggal menghubungi di sini aja. Ini bukan saya sponsornya, tapi Metamind. Ibu Mariani ya teman-teman, Anda bisa daftar ke mereka. Untuk pendaftaran di bulan Juli masih diskon 20%, jadi hanya 12 juta saja untuk 3 hari. Oke. Baiklah, jadi hari ini senang banget ketemu teman-teman, kita akan ketemu lagi di Elevasi Talk di bulan Agustus. Tapi sebelumnya kalau yang ikut speaking skill, kita masih ketemu di 3 hari itu. Nah teman-teman silakan bisa bisa isi Mentimeter. Kita foto dulu, lalu saya beri waktu untuk teman-teman mengisi. 1, 2, 3. Di chat itu ada link untuk teman-teman mengisi AHA itu adalah apa yang paling diingat atau malam hari ini jadi tahu tentang apa gitu. Teman-teman bisa mengisikan, bisa kontribusi 3 kata. Dan terima kasih sampai bertemu lagi bulan depan.